Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jumpa kembali di Instagram Live. Malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk kita minta sama Roh Kudus dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu roh ketakutan, depresi, rasa frustrasi, keinginan-keinginan untuk bunuh diri, bahkan mengalami kelemahan tubuh. Ayo malam hari ini kita minta dilepaskan Tuhan. Amin. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk keadaan kami sangat baik. Kami melepaskan shalom Tuhan turun malam hari ini atas kediaman kami. Bahkan shalom Tuhan turun di hati kami, di pikiran kami. Kami katakan setiap hati, kami katakan tenang dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan teduh setiap pikiran. Bahkan setiap hati kami yang mengalami kesesakan sekalipun, kami katakan tenang dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Tuhan turun di rumah kami. Ada kebaikan Tuhan, ada urapan Tuhan turun. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, lepaskan kesembuhan, lepaskan kuasa-Mu atas setiap kami. Kami mau mendengarkan sebagai seorang murid. Kami mau duduk diam Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas kami, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari-hari ini masih banyak yang dibelenggu dengan segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Jadi malam hari ini, ambil kesempatan untuk minta sama Tuhan sembuh. Amin. Jangan mau dibelenggu dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran yang sia-sia. Jangan mau diikat dengan keinginan-keinginan untuk menyerah, kelemahan tubuh yang membuat kita tidak bisa bangkit. Ayo malam hari ini semuanya harus mengalami pembebasan. Amin. Ya. Sebelum kita doa sama-sama, kita bawa iman dulu kepada Tuhan. Bawa yang namanya keberanian di dalam Tuhan. Malam hari ini jangan ada satupun yang lepas dari live Instagram ini gak dapatin apa-apa. Kita semua, Anda dan saya harus mengalami pembebasan yang luar biasa. Amin. Ketika Anda dibebaskan, maka keluarga yang lain akan mengalami pembebasan yang sama. Roh Kudus bekerja dahsyat malam hari ini. Ya, buka kitabnya terlebih dahulu. Di kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Bagi yang bisa buka di HP-nya atau di sebelahnya ada Alkitab, silakan buka terlebih dahulu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Diawali dengan kalimat jadi akhirnya. Jadi akhirnya ini memiliki pengertian seperti ini. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi pertolongan. Tidak ada lagi hal yang lain selain daripada yang ini. Jadi akhirnya, yang kita sudah lakukan, it doesn't work. Yang sudah kita pikirkan, it doesn't work. Yang kita sudah planning, gak ada yang jalan. Maka Tuhan katakan, jadi akhirnya. Perhatikan, bahwa Alkitab mencoba mengingatkan kepada kita, apa saja yang membuat kita hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami rasa depresi, mengalami rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan itu. Jadi akhirnya, ini yang harus kita pikirkan. Perhatikan, saudara-saudara, semua yang benar. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Alkitab mencoba untuk menjelaskan kepada kita, mari kita hidup benar. Gak ada pilihan lain. Keadaan kita yang menggoncang hari-hari ini, segala bentuk ketakutan, ayo pikirkan yang benar. Apakah yang benar itu? Jangan menoleh ke belakang. Apakah yang benar itu? Ayo mulai melihat ke depan, melangkah ke depan. Apakah yang benar itu? Ayo berkeputusan untuk jalan bareng sama Tuhan. Apakah yang benar itu? Ayo kita masuk dalam perahunya yang ada Tuhan Yesusnya di situ. Apakah yang benar itu? Ayo kita memperkatakan firman Tuhan. Apakah yang benar itu? Ayo kita percaya akan kuasa Tuhan. Apakah yang benar itu? Ayo percaya bahwa ada masa depan di hadapan kita. Itu yang benar. Apakah yang benar? Perilaku kita harus sesuai dengan firman Tuhan.
Apa yang kita perkatakan, yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati ini, semuanya mesti benar di hadapan Tuhan. Semua yang benar, dikatakan semua. Tidak sebagian, tidak seperempat, tidak 1 ons. Tapi semua. Yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, yang kita putuskan, yang benar. Maka yang benar itu, seperti tadi yang saya katakan. Yang benar, yang sesuai dengan Tuhan. Berkeputusan untuk betul-betul kembali kepada Tuhan. Karena diawali dengan kata, jadi akhirnya. Kita tidak ada jalan lain. Selain daripada itu, kembali kepada Tuhan. Semua yang benar. Intinya apa saja yang kita lakukan, semuanya itu hampir 99%. 99,0 sekiannya itu tidak benar. Maka sekarang balik badan. 180 derajat balik kepada Tuhan. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya. Yang artinya adalah setiap apa yang kita sudah prepare, yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita kumpulkan matang-matang, tidak ada lain lagi selain daripada semua yang benar itu. Semua yang benar itu. Ayo kembali kepada semua yang benar itu. Yang benar itu hanya di dalam hadirat Tuhan. Yang benar itu hanya berada dalam perahunya Tuhan. Yang benar itu adalah memiliki sikap tenang. Yang benar itu adalah percaya ada kuasa, ada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Amin. Yang benar. Berikutnya. Semua yang benar. Semua yang mulia. Kalau tadi yang benar, sekarang yang kita pikirkan adalah yang mulia. Apakah yang mulia itu? Mulia perilaku kita, mulia perkataan kita. Tetapi kita lebih banyak memuliakan Tuhan. Semua yang mulia. Tidak setengah, tidak seperempat. Tapi semua mulia. Hati kita mulia. Diri kita mulia. Kita tidak mengedepankan ego kita. Kita tidak mengedepankan kepentingan diri kita. Kita mengedepankan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Jadi akhirnya. Yang artinya gak ada yang lain daripada itu. Yang mulia. Amin. Semua yang adil. Kalau tadi benar kita harus lakukan. Lalu kita harus mulia. Lalu berikutnya adalah semua yang adil. Bersikaplah adil. Seberapa banyak yang live malam hari ini sudah memiliki kehidupan yang adil? Apakah kita masih timpang? Yang adil ini adalah sikapnya yang benar. Kita adil. Amin. Yang sungguh-sungguh kita hanya mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Apakah kita sudah bersikap adil? Adil juga berbicara tentang pengampunan. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, bagian kita juga mengampuni dosa orang lain. Itu semua yang adil. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, kita juga harus memberkati orang lain. Itulah yang disebut dengan adil. Kalau kita bekerja dengan segala macam kejujuran, itulah yang disebut dengan adil. Amin. Mari perbaiki diri, mari koreksi diri. Kalau ingin sembuh dari ketakutan, ingin terlepas dari kekhawatiran, ingin terlepas dari namanya kelemahan tubuh, ikutin ini. Semua yang benar. Amin. Semua yang mulia. Amin. Semua yang adil. Yang benar tadi bicara tentang apa? Semuanya tentang firman Tuhan. Percaya penuh ada kuasa di balik semuanya itu. Lalu yang mulia. Lalu kemudian yang adil. Kita harus bersikap adil. Amin. Lalu semua yang suci. Jangan kotori tubuh dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jangan kotorin mata dengan menonton apa yang tidak baik. Jangan kotorin mulut dengan mengutuk. Rubah, saudara. Rubah. Kalau engkau marah karena engkau disakiti oleh orang lain, rubah hatimu. Mulai berkeputusan. Aku mau memiliki yang hidup suci. Mulai bersihkan diri. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perkataan, apa yang ada di dalam hati. Mulai hari ini kudus di mata Tuhan. Kalau engkau ingin sembuh dari ketakutanmu, engkau ingin pulih dari segala
segala ketakutan, rasa depresi dan lain sebagainya. Sekarang berkeputusan, kudus. Jangan nonton film horor. Jangan nonton film porno. Jangan berkata-kata kasar. Jangan berkata-kata mengutuk. Jangan kotori hati dengan kebencian, dengan maki-makian dan lain sebagainya. Orang yang penuh dengan ketakutan adalah orang-orang yang tidak mau hidup suci. Apa artinya, saudara? Dia mengotori dirinya dengan berbagai macam ketakutan. Mulai berubah, saudara. Mulai berubah malam hari ini. Jangan mau hidup seperti di zaman-zaman yang sebelumnya. Malam hari ini Roh Kudus akan betul-betul melakukan hal-hal yang sangat ajaib dan dahsyat. Malam hari ini, jika engkau ingin sembuh, lakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Semua yang benar, mari hidup benar. Semua yang mulia, ayo muliakan Tuhan senantiasa. Semua yang adil, ayo bersikap adil. Jangan timpang. Jangan mencari keuntungan pribadi. Semua yang manis, hendaklah perkataan kita manis. Hendaklah perkataan kita itu membangun. Hendaklah perkataan kita itu memberkati satu sama lain. Jangan mengutuk. Jangan merendahkan orang. Semua koreksi diri. Yang ikut live malam hari ini, baik di live Instagram maupun yang nonton di YouTube, ayo koreksi diri semuanya. Apa saja yang tidak benar, malam hari ini Roh Kudus akan tuntun satu persatu. Apa yang gak benar di mata Tuhan, lepaskan. Agar supaya pembebasan terjadi malam hari ini. Amin. Semua yang manis, pikirkan itu ya. Semua yang sedap didengar. Perkataan-perkataan kita itu sedap didengar. Jangan ngomong negatif, jangan ngutukin orang, jangan merendahkan orang, jangan bergosip. Mari gunakan mulut untuk memuliakan Tuhan. Mari gunakan mulut untuk meninggikan nama Tuhan. Gunakan mulut untuk memuji, menyembah. Koreksi diri dengan cepat. Wow. Koralaraba ya shikaralaraba. Saudara, malam hari ini Roh Kudus nggak main-main loh. Jangan lagi ada Kristen main-main sekarang. Benahi diri dengan cepat. Hari terus berganti hari. Lajunya begitu cepat. Siapa yang ketinggalan tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang ayo lari dengan cepat. Koreksi diri dengan cepat. Apa yang salah katakan salah. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya melakukan satu kesalahan. Lalu Roh Kudus tegur saya dan saya secepat itu juga saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Sekarang saya mau lepaskan ini ya Tuhan. Saya mau dimerdekakan. Begitu saya minta ampun, saya koreksi diri saya dengan cepat dan saya merubahkan diri. Saya tidak hilang damai sejahtera. Saya mengalami satu pembebasan yang luar biasa. Jadi malam hari ini, persis seperti yang firman Tuhan katakan ini, ya. Jadi akhirnya nggak ada yang lain. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Nggak ada. Kita mau berobat kemana aja, kita mau melakukan apa aja, kita mau mencari kesembuhan di mana aja, semuanya itu jadi akhirnya. Yang artinya apa? Keputusan ada pada kita. Kita bisa mengambil apa saja, keputusan ada pada kita. Karena Tuhan ajarkan kepada kita semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu, pikirkanlah semuanya itu. Artinya mari berkeputusan. Hati-hati dengan segala bentuk kehidupan. Apapun. Anda mau kerja di kantor, tetap dijaga. Integritas menjadi seorang karyawan yang jujur di mata Tuhan. Engkau yang memiliki usaha bisnis, jujurlah di hadapan Tuhan. Jangan ambil keuntungan pribadi. Jangan merugikan orang lain. Kalau engkau ingin mengalami kesembuhan secara supranatural daripada Tuhan, ayo hidup jujur di mata Tuhan. Kalau engkau ingin dilepaskan dari kelemahan tubuh, ayo mulutnya dijaga. Jangan ngomong negatif. Jangan ngomong negatif. Orang yang overthinking itu semuanya tuh negatif semua. Pikirannya negatif, omongannya negatif, hatinya isinya negatif. Sekarang lepaskan itu. Yang suka sekali berpikiran negatif, mulai lepaskan. Minta pimpinan Roh Kudus untuk disembuhkan Tuhan. Amin. Lalu kemudian,
Sebentar saudara. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dikatakan. Sebab Tuhan. Kalau yang tadi pertama adalah jadi akhirnya. Itu kita yang berkeputusan. Kita ambil keputusan yang benar di mata Tuhan. Lalu kemudian di ulangan 31 ayat yang ke-8 disebutkan begini. Sebab Tuhan. Jadi sekarang Tuhan akan menyatakan pada dirinya bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Kalau tadi di ayat yang pertama tadi di kitab Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya. Semua yang kita lakukan, semua keputusan yang kita lakukan, semuanya itu gak ada gunanya. Jadi akhirnya sesuai dengan firman Tuhan ini. Pikirkan semuanya itu. Lalu di ulangan 31 ayat yang 8 dikatakan, sebab Tuhan. Di sini Tuhan akan menyatakan kuasanya. Di sini Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Perhatikan. Ketika Tuhan mengatakan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, artinya kekuatan kita gak ada apa-apanya. Nama baik kita gak ada apa-apanya. Kualitas skill kita apa segala macamnya itu gak ada apa-apanya. Kita butuh yang namanya Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Engkau mengalami kehancuran apa hari ini? Katakan, Tuhan, Engkau pemimpinku. Engkau mengalami ketakutan seperti apa malam hari ini? Katakan dengan mulutmu, Tuhan, Engkau berjalan di depanku. Engkau mengalami kegoncangan yang seberat apapun, katakan di dalam hatimu, Tuhan, Engkau ada di depanku. Katakan itu. Ada kuasa di dalam setiap pernyataan firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Bayangkan, Dia sendiri. Gak ada yang lain. Kita gak punya kekuatan yang lain. Apa saja yang sedang kita alami hari ini, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa berjalan di depan kita. Lalu yang kedua, Dia sendiri yang akan menyertai kita. Ayo, malam hari ini mulai deklarasikan diri saudara. Ngomong setiap kali apa yang saya katakan diucapkan. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanku. Tuhan sendiri yang akan menyertai aku. Ucapkan saudara, ucapkan. Ada kuasa dalam deklarasi firman Tuhan. Ada kuasa kemenangan di dalam menyatakan firman Tuhan. Oh. Ada kuasa saudara. Saya percaya malam hari ini kuasa darah Yesus lagi dilepaskan. Saya percaya malam hari ini setiap jiwa-jiwa yang mendeklarasikan firman Tuhan akan beroleh kemenangan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini setiap jiwa-jiwa yang melepaskan, yang mendeklarasikan firman Tuhan akan mengalami kemenangan dan kelepasan. Malam hari ini kami perkatakan kemenangan ada di dalam kami ya Tuhan. Malam hari ini kami perkatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang berjalan di depan kami. Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami. Yes Tuhan, yes Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Oh ralaraba ya shikaralaraba laraba laraba. Wow. Saudara, kalau saya lagi ngomong seperti ini, ikutin kata-kata saya. Ini firman Tuhan yang bicara. Deklarasikan firman Tuhan ini. Amin. Dia Tuhan sendiri yang menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Pegang kuat. Dengar baik. Engkau tidak perlu takut. Tuhan yang memimpin kita di depan. Tuhan sendiri yang menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan dikatakan bahwa jangan takut. Tuhan katakan malam hari ini, jangan takut. Jangan takut. Katakan kepada jiwamu, jangan takut. Tuhan, aku gak mau takut. Tuhan, aku gak mau khawatir. Tuhan, aku tidak mau. Lepaskan aku Tuhan dari ketakutan. Aku percaya firman Tuhan ini. Iya dan amin. Dahsyat, dahsyat saudara. Terima urapan itu saudara. Terima urapan itu. Dia Tuhan Allah yang berjalan di depan kita. Dia Tuhan Allah yang menyertai kita. Dia Tuhan Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan di sini bahwa Dia Tuhan Allah yang tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Oh yes Lord, yes Lord. Jemaatmu sedang mendeklarasikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Koralaraba ya shikaralaraba. Terus saudara, katakan itu saudara. Katakan itu terus. Lawan ketakutanmu.
Lawan kelemahan tubuhmu dengan firman Tuhan ini. Catat kalau bisa ya. Tadi yang pertama di Filipi 4 ayat yang ke-8 itu bagian kita. Kita melakukan apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia dan segalanya itu. Lalu yang kedua, perhatikan di kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Itu bagiannya Tuhan. Dia berjalan di depan kita. Dia ada di depan kita, dia menyertai kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan ini, kita sedang menutup akses iblis. Pada saat dia melepaskan ketakutan dalam hidup kita, tutup akses itu dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Katakan kepada jiwamu, ya Tuhan, aku gak sendirian. Sekalipun aku gak ngelihat mujizat hari ini, aku gak sendirian. Sekalipun penyakitku belum sembuh, aku gak sendirian. Aku tahu Tuhan berjalan di depanku. Dia Tuhan Allah yang menyertai engkau. Dia Tuhan yang tidak membiarkan engkau. Dan dia Tuhan yang tidak meninggalkan engkau. Di sini dikatakan jangan takut, jangan patah hati. Dahsyat. Jangan patah hati. Amin. Dahsyat saudara. Jadi engkau malam hari ini saya berdoa. Tidak ada yang diliputi dengan ketakutan sedikit pun. Kuasa Allah sedang bekerja. Amin. Sekarang berikutnya, perhatikan di Mazmur 34 ayat yang ke-18. Ini dahsyat banget. Perhatikan. Apabila orang-orang benar. Perhatikan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Di sini dikatakan berseru-seru. Tapi syaratnya adalah jadi orang benar dulu. Jangan melakukan berseru-seru tetapi tidak menjadi orang benar. Syarat utamanya adalah menjadi benar terlebih dahulu. Apakah yang benar? Yang benar itu tadi, seperti di Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Orang benar itu adalah orang yang semuanya benar, orang yang semuanya mulia, orang yang semuanya itu adil, orang yang semuanya itu suci, semuanya manis, orang yang perkataannya sedap didengar, orang yang memiliki kebajikan dan patut dipuji dan semuanya itu orang benar. Jadi syarat untuk bisa berseru-seru di hadapan Tuhan adalah menjadi orang benar terlebih dahulu. Begitu kita sudah menjadi orang benar, perhatikan. Orang benar itu berseru-seru yang artinya continue. Mencari Tuhan, berteriak di hadapan Tuhan, continue. Nggak usah takut saudara, nggak usah takut saudara, nggak usah takut. Kita berada di dalam posisi yang benar, berseru-seru di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya pertolongan Tuhan dahsyat. Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Tuhan ada di pihakku. Tuhan, sekalipun hancur yang ada di hadapanku, tapi aku percaya kepadamu. Apapun yang hilang, termasuk engkau yang ditinggalkan oleh pasangan hidupmu. Perhatikan baik, bahwa Tuhan bekerja malam hari ini untuk mengobati luka hatimu. Engkau yang ditinggalkan oleh pasangan hidupmu, Tuhan akan melepaskan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Segala belenggu yang mengikat engkau lagi dilepaskan sama Tuhan malam hari ini. So, ayo kita jadi hidup benar di hadapan Tuhan. Dahsyat banget. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Jadi syaratnya adalah malam hari ini, jadi orang benar dulu. Ayo kita berseru bersama-sama. Dan Tuhan mendengar doa kita. Waktu kita deklarasikan firman Tuhan yang tadi tuh ya, Tuhan lagi dengerin kita. Makanya ada pembebasan yang luar biasa dahsyat. Dan melepaskan, perhatikan ini loh. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dahsyat gak tuh? Ada kelepasan malam hari ini ketika kita tumbuh menjadi orang yang benar. Kita berseru-seru di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doa kita. Maka yang terjadi adalah kelepasan atas segala kesesakan di dalam hatimu. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Koralarabaya shikaralarabalaraba. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau
ketenangan di dalam Tuhan. Ada kelepasan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, Engkau sedang melepaskan segala bentuk ikatan-ikatan yang membuat jiwa demi jiwa ini nggak mengalami susah tidur, mengalami kelemahan tubuh. Malam hari ini ya Tuhan, kami percaya kepadamu, kelepasan sedang dilakukan. Kelepasan dan pembebasan sedang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Kelepasan sedang terjadi. Saudara, ayo kita perbaharui rasa percaya kita di hadapan Tuhan terlebih dahulu yuk. Sebelum nanti kita sama-sama berdoa ya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Ikutin doa saya. Ya, kita mau percaya kepada Tuhan, doa percaya kepada Tuhan. Kita perbaharui janji kita di hadapan Tuhan. Kita perbaharui hati kita. Percaya akan kuasa Tuhan. Ya, angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus, ini hamba-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami, menerima kami. Tuhan Yesus yang sudah melupakan dosa kami. Dan Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kami. Kami percaya kepada Engkau ya Yesus. Kami terima Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus yang ada di hati kami. Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang ada dalam pikiran kami. Ya Roh Kudus, ini kami Tuhan. Kami mau percaya penuh kepadamu. Yesus yang mati di kayu salib. Yang mengampuni dosa kami. Yang bangkit untuk kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Wow. Saya merasakan malam hari ini ada yang mengalami kelepasan. Begitu engkau terima Yesus di dalam hatimu, engkau mengalami kelepasan yang dahsyat malam hari ini. Engkau bisa mengulang lebih banyak lagi, Tuhan Yesus, Juru Selamatku, hadirlah engkau di hatiku. Engkau bisa perkatakan itu berulang-ulang sampai mengalami keteduhan, sampai mengalami kelepasan. Engkau bisa lakukan itu. Minta sama Tuhan urapan itu. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan sedang terjadi. Horalarabaya shikaralaraba. Horalarabaya shikaralaraba. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ada yang sedang dilepaskan. Ada yang lagi jerit malam hari ini. Engkau yang lagi jerit, engkau lagi dilepasin sama Tuhan. Genggam terus. Tuhan lagi ada di hadapanmu. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kelepasan sedang terjadi. Koralarabaya shikaralaraba. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tahu Tuhan, bahwa ketenangan hanya kami dapatkan daripadamu. Ketenangan di hati kami. Dengar baik engkau yang hatinya terluka. Tuhan memberikan ketenangan di hatimu. Engkau yang hatimu disakiti. Entah itu disakiti pasangan, entah itu disakiti orang lain. Tuhan sedang melepaskan hatimu. Ada ketentraman. Jangan takut ditinggalkan saudara. Tuhan, tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pegang kuat itu. Jangan takut ditinggalkan pasangan. Jangan takut ditinggalkan ketika engkau tidak memiliki apapun. Kekuatanmu sudah mulai habis. Jangan takut ditinggalkan. Sebab Tuhan Allah tidak akan membiarkan engkau. Bahkan engkau yang lagi minus secara keuangan, dengar baik.
Engkau yang lagi minus secara keuangan, Tuhan katakan malam hari ini, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pegang kuat saudara. Engkau yang lagi minus secara keuangan, pegang kuat firman Tuhan ini. Anda gak perlu takut, Anda gak perlu khawatir. Tuhan katakan engkau yang lagi minus secara keuangan, Tuhan katakan engkau tidak akan pernah ditinggalkan, engkau tidak akan pernah dibiarkan. Oh yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Ada keteduhan hati mengalir ya Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lagi katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Tuhan sedang berkunjung kepada Anda malam hari ini. Tuhan sedang memeluk Anda yang mengalami ketakutan demi ketakutan. Rasakan hadiratnya saudara. Rasakan hadiratnya saudara. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ambil alih hati anak-anakmu yang live ini Tuhan. Ambil alih hatinya ya Tuhan. Segala macam bentuk kekecewaan dan apapun itu ambil alih ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan. Ambil alih ya Roh Kudus. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Fokus saudara, fokus. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Lepaskan pengampunan saudara. Ada banyak hati yang terluka malam hari ini. Lepaskan pengampunan saudara. Hatimu lagi dipulihin sama Tuhan. Hirup kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan. Saya juga sedang melepaskan pengampunan. Tuhan sedang membebaskan. Sebut namanya saudara. Supaya engkau mengalami pembebasan malam hari ini. Covering Tuhan turun atas setiap nama demi nama. Gak usah takut. Amin. Hora laraba ya shikara laraba. Hora laraba ya shikara laraba. Lepaskan pengampunan saudara. Roh Kudus belum selesai saudara dengan saudara. Roh Kudus belum selesai. Ya. Ada begitu banyak yang ditinggalkan oleh pasangan. Percaya saja. Tuhan pelihara engkau. Tapi jaga hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan pelihara engkau. Persis seperti firman Tuhan malam hari ini. Dia Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Percaya saja. Hora laraba ya shikara laraba. Tuhan kau melihat tangan anak-anakmu yang terangkat ya Tuhan. Tuhan kau melihat anak-anakmu yang ketakutan malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, bebaskan ya Tuhan. Roh pembebasanku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan supranatural daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja ya Tuhan. Ambil alih Tuhan. Yes Tuhan. Perhatikan ini. Mazmur 3 ayat yang keempat.
tetapi Engkau. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan saudara, Dia Tuhan Allah yang memerisai kehidupan kita. Koreksi saya kalau saya salah saudara. Tapi saya perlu tahu apakah betul-betul ini terkonfirmasi. Yang ikut live ini ada yang sedang diserang oleh okultisme. Anda bisa kasih tahu saya. Yang ikut live ini ada yang sedang diserang oleh okultisme. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, Mazmur 3 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi Anda. Engkau kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku. Engkau yang sedang diserang oleh okultisme. Beritahu saya kalau ada saudara. Engkau yang sedang diserang oleh okultisme. Engkau sedang diserang habis-habisan dengan berbagai macam ilmu goib, ilmu hitam, dan segala macam apapun. Tuhan katakan di sini bahwa Tuhan adalah perisai bagimu. Tuhan adalah yang melindungi engkau. Tuhan yang menjadi kemuliaanmu dan Tuhan yang akan mengangkat kepalamu. Dijaga hatinya. Engkau yang sedang diserang dengan berbagai okultisme apa saja, perhatikan dengan sungguh bahwa Tuhanlah yang memerisai kehidupanmu. Dijaga hatinya. Kunci utamanya adalah dijaga hatinya. Kalau ada bisa beritahukan saya, saudara. Kita akan lepaskan sama-sama. Covering Tuhan turun. Perlindungan Tuhan sedang turun. Anda bisa beritahu saya di card ya, supaya kalau Anda tidak mau sebutkan namanya yang ada di situ, Anda bisa tulis yang ada di dalam komen di bawah, tapi yang ada tanda tanyanya. Ya. Anda bisa beritahu saya yang diserang okultisme. Yang diserang oleh okultisme, Anda bisa tulis itu. Nanti kita akan lepaskan sama-sama. Engkau yang bernama Andre. Anda tadi ikut dari tadi atau barusan? Kalau baru saja ikut, nanti ikut yang ada di YouTube ya, karena saya tidak bisa mengulang lagi. Kita sudah doanya sudah cukup lama hari ini tadi. Jadi engkau yang mengalami ketakutan malam hari ini, yang baru bergabung nanti lihat di YouTube. Ya, meskipun itu di YouTube, Anda masih bisa ikutin. Kuasa Tuhan akan bekerja sama. Amin. Tetapi Engkau Tuhan Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saudara, Anda, oh Ibu Lita ya. Terima kasih Bu Lita. Bu Lita sudah berani jujur. Mari, angkat tanganmu Bu Lita. Goralarabaya shikaralarabalaraba. Oralarabaya shikaralarabalaraba. Oralarabalarabaya shikarlaraba. Oralarabalarabaya shikaralarabalaraba. Saya berdoa terlebih dahulu untuk Ibu Lita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengcover kehidupan secara pribadi Ibu Lita ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Ibu Lita yang sedang dikuasai, yang sedang diserang oleh berbagai macam ilmu gaib ya Tuhan. Malam hari ini atas kuasa darah Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, covering-Mu turun ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguasai Ibu Lita, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagari Ibu Lita ya Tuhan, dengan kuasa-Mu. Pagari Ibu Lita dengan Tuhan, dengan cinta-Mu ya Tuhan. Covering-Mu turun ya Tuhan. Pagari anak-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ilmu gaib, setiap bentuk serangan-serangan roh jahat apapun yang dilepaskan atas kehidupan Bu Lita, kami perkatakan engkau mundur dari batas kuasa-Mu. Engkau tidak memiliki kuasa apapun. Aku berkatakan setiap serangan itu mandul dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bu Lita nanti rumahnya diminta diurapi ya. Bu Lita siapkan minyak urapan, lalu doa seperti Bu Lita ini yang ikut komsel saya bukan? Jadi nanti diurapi terus, lalu nyembah Tuhan lebih banyak lagi. Ya, Bu Lita ya.
Oh ya, Andre Manusun Purba, saya ikut. Oke, Andre. Tadi kita sudah berdoa ya. Nanti praktek seperti tadi ya Andre ya. Percayalah, angkat tanganmu sekarang. Tuhan, Engkau lihat anakmu Andre. Andre mengalami ketakutan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh ketakutan aku mengikat engkau atas tubuh Andre. Engkau tidak berhak sedikit pun atas tubuh Andre. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat kuasamu. Silakan kau pergi atas tubuh Andre. Dalam nama Yesus, aku lepaskan damai sejahtera Tuhan. Aku lepaskan sukacita. Aku lepaskan roh kemerdekaan atas tubuh Andre. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk overthinking. Andre, engkau terlalu overthinking. Sekarang pegang kepalamu seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan segala overthinking. Aku perintahkan kau keluar atas pikiranku. Keluar atas pikiran Andre. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau memakai mulutku untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Andre, jangan overthinking. Terus ngomong positif. Ya, tadi di kitab Filipi 4 ayat 8 tadi yang seperti yang kamu tulis tadi itu, lakukan saja itu. Ya, cari yang benar, yang suci, yang mulia, perbaiki diri dengan cepat. Kamu akan pulih. Amin. Kamu akan dimerdekakan Tuhan. Ya. Haleluya. Saudara, Anda kalau komen tolong yang jelas. Komen yang gak jelas saya skip ya. Oke. Ya. Sekarang saya mau berdoa untuk Ibu Inge. Koralarabaya shikaralaraba. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang menjadi pemimpin dalam kehidupan Bu Inge. Bu Inge merindukan untuk bisa cepat hamil. Sekarang ya Tuhan, oleh darah Yesus, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan Tuhan itu turun. Aku perkatakan ya Tuhan, sperma yang sehat, yang dari Tuhan, ada pada Bu Inge. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Segala karma, segala bentuk sihir, segala bentuk perkataan-perkataan mengutuk apapun yang dilakukan oleh orang tua maupun semua yang bertalian darah apa saja di masa yang lampau. Kami mengikat setiap karma itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi atas kehidupan Bu Inge. Pagari Bu Inge dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Biarlah ada pertobatan dalam kehidupan keluarga kecil ini. Bu Inge dan suami mengalami pertobatan daripada-Mu. Kami percaya kepada-Mu, perlindungan-Mu dahsyat ya Tuhan. Engkau terus akan memagari keluarga ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Belajar percaya akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang Bu Inge nanti bisa DM saya ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Amin. Koralarabaya shikalaraba. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
berlimpah, El Shaddai. Saudara, mujizat Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Terimalah pintu-pintu mujizat yang terbuka di dalam kehidupanmu. Senangkan hati Tuhan, muliakan hati Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Nyembah Tuhan lebih dalam lagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Besar. Dengar baik, engkau yang masih diserang dengan okultisme, katakan El Shaddai, Tuhan Maha Besar. Syarat utama untuk bisa terlepas dari yang namanya okultisme adalah percaya Yesus. Itu syarat utama. Lalu yang kedua, untuk bebas dari okultisme, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kemarahan. Lalu yang ketiga, cara untuk bisa menghindari dari okultisme, melawan okultisme, yang ketiga adalah melakukan doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan, jadikan itu senjata untuk melawan kuasa si jahat. Amin. Jadi 3 hal ini syarat untuk bebas dari serangan-serangan okultisme. Yang pertama adalah percaya Yesus. Yang kedua, jangan simpan rasa pahit, apalagi marah. Dan yang ketiga adalah lakukan pujian, penyembahan, doa yang kuat, baca firman Tuhan sebagai senjata perang untuk melawan kuasa si jahat. Lalu yang keempat, kalau Anda punya minyak urapan, urapi seluruh rumah. Rumah, pintu, jendela, semua anak-anak, semua barang yang kita punya, urapi. Urapi. Amin. Tuhan sedang bekerja, saudara. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Horalarabaya shikalaraba. Horalarabaya shikalaraba. Saya mau berdoa untuk saudara Lukas. Saudara Lukas yang sedang mengalami anxiety disorder. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik Lukas. Orang mengalami gangguan kecemasan, itu mesti belajar yang namanya percaya. 1, ya. Dengar baik Lukas. Anda yang punya anxiety disorder, buka di kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang mengalami anxiety, gangguan kecemasan, yang membuat engkau cemas terus, negative thinking terus, melihat ke belakang terus, takut dengan segala masa depan, takut dengan segala kehancuran dan sebagainya. Perhatikan di Ulangan 31 ayat yang ke-8, tadi sudah dibahas. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita, Dia sendiri yang menyertai kita, Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dan Tuhan katakan jangan takut, jangan patah hati. Jadi Lukas, engkau praktek sekarang. Perkatakan firman Tuhan ini. Saya tidak akan mendoakan Anda, tapi Anda harus praktek, memperkatakan, dibuka firman Tuhannya. Lalu ngomong, lalu deklarasikan firman Tuhan itu. Sekarang lakukan itu. Ya, buka firman Tuhannya di kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8.
Diperkatakan dengan sungguh-sungguh sampai hatimu tenang, sampai jiwamu mengalami ketenangan. Ya Lukas, lawan semua ketakutan itu. Engkau pasti akan mengalami kesembuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Shalom Ibu Leli. Mohon dukungan doa untuk keluarga kami. Keuangan sedang serba sedikit dan saya sakit kanker. Ibu Leli Listiawati. Ibu Leli dengar baik. Engkau yang menderita sakit kanker. Atau jemaat siapa saja yang ikut live. Engkau yang sedang sakit kanker. Sekarang dengar baik untuk yang khusus sakit kanker. Dengar baik. Tadi dikatakan di ayat yang pertama tadi. Di kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Dikatakan. Jadi akhirnya. Gak ada lagi yang dibanggakan. Jadi akhirnya. Saudara-saudara yang sedang sakit kanker malam hari ini. Semua yang benar. Ayo balik lagi hidup benar. Hidup benar. Hidup benar itu tuh sesuai dengan firman Tuhan. Persis. Firman Tuhan ngomong apa, lakukan itu. Semua yang mulia, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan. Sekalipun engkau sedang sakit kanker, mau stadium akhir sekalipun, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Sembah Tuhan dengan tubuhmu. Semua yang adil, ayo bersikap adil. Lepaskan pengampunan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosamu. Sekarang gantian engkau harus melepaskan pengampunan orang-orang yang menyakiti hatimu. Jangan ada yang sisa. Jangan ada yang sisa. Kalau engkau pernah menyakiti hati orang lain, engkau harus mengampuni. Engkau harus minta ampun sama orang itu. Kalau engkau disakiti oleh orang lain, engkau harus mengampuni orang itu. Kalau engkau ingin sembuh dari penyakit kankermu, kalau engkau ingin dipulihkan dari keuanganmu, lakukan ini. Engkau harus adil, dikatakan. Semua yang manis, ngomongnya yang manis, pikirannya yang manis-manis aja. Jangan ada pahit. Hatimu harus manis. Yang artinya apa? Melepaskan yang namanya berkat untuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Melepaskan berkat untuk orang-orang yang menghancurkan kita. Dengar baik untuk yang penderita kanker. Atau penderita yang sakit berat lainnya. Semua yang manis, ini loh dikatakan semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Perkataannya yang positif. Perkataannya memberkati. Sekarang mulai dirubah. Ya, mulai dirubah. Siapa saja yang Anda ikut live ataupun ikut yang di YouTube ini. Perhatikan, engkau yang sakit kanker, engkau yang sakit berat. Perhatikan Filipi 4 ayat yang ke-8 itu. Mari hidup benar, mari hidup mulia, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bahkan termasuk yang Anda terikat dengan pornografi. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jangan kotori tubuh dengan nonton film pornografi. Bacaan-bacaan yang gak baik. Bahkan Anda yang terikat dengan free sex. Perhatikan dengan sungguh. Semua yang mulia, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan dengan nonton film porno, melakukan free sex, tidak bisa. Harus balik lagi hidup kudus. Dikatakan yang mulia, yang manis. Semua yang sedap didengar, perkataannya mesti sedap didengar. Jangan negatif thinking, jangan perkataan negatif, jangan perkataan penuh dengan amarah, jangan perkataan penuh dengan dendam. Ayo, mulai dirubah. Perkataan-perkataan yang sedap didengar. Perkataan-perkataan tentang firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun. Dirubah perkataannya. Semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi Anda yang sakit kanker malam hari ini. Apa saja penyakit berat apapun. Buka di kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. Lakukan itu. Lakukan itu. Bereskan diri dengan cepat. Ya. Goralaraba ya shikaralaraba. Tuhan hambamu berdoa. Untuk anak-anakmu yang sedang penyakit kanker ini ya Tuhan. Siapa saja hambamu, anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberikan pengampunan atas mereka ya Bapa.
Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang mengobati hati mereka. Setiap hati yang luka disembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja. Ada pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia akan terus bekerja, saudara. Dia akan terus bekerja, saudara. Koralaraba. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Akan ada berkat keuangan. Pintu keuangan akan dibuka ketika mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Jadi kunci untuk beroleh berkat keuangan adalah mengucap syukur. Jadi malam hari ini, mulai malam hari ini sampai seterusnya, apapun yang kita kerjakan, mau jualanmu tinggal sedikit atau bisnismu gak begitu laku, ucapkan syukur. Engkau yang terlilit utang dan lain sebagainya, ucapkan syukur. Biarkan pintu mujizat secara keuangan terbuka dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan penyembahan Tuhan. Lakukan pujian penyembahan, saudara. Lakukan pujian penyembahan. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Wow. Ora laraba ya shikala raba. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Anda yang mengalami ketakutan malam hari ini, nyanyi El Shaddai sampai hatimu dipulihkan Tuhan. Nyanyi El Shaddai berkali-kali sampai kau mengalami ketenangan. Ya, perangi. Anda harus berperang menghancurkan roh ketakutan itu. Nyanyi El Shaddai. Mulai belajar percaya kuasa Tuhan sedang turun. Belajar percaya Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun. Nggak usah mikir apa-apa, saudara. Anda nggak usah mikir jalan keluar. Anda nggak usah mikir bagaimana caranya. Nggak usah mikir. Senengin hati Tuhan dulu. Senengin hati Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Tadi di kitab Ulangan sudah jelas banget bahwa Dia Tuhan Allah yang akan menuntun kita. Dia Tuhan Allah yang akan berjalan di depan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan pernah melepaskan kita. Engkau yang sedang terlilit utang sekalipun, yang engkau tidak tahu gimana caranya, tidak usah takut. Senangin hati Tuhan saja. Nyembah Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Engkau yang susah tidur, perhatikan baik. Engkau yang susah tidur, engkau sedang mikir apa? Jangan pernah melihat kegagalan. Jangan ratapi kehancuranmu. Jangan meratapi apa yang hilang. Perhatikan, engkau yang susah tidur hari-hari ini. Jangan melengok lagi ke belakang, itu sudah selesai, saudara.
Yang sudah berlalu biar saja berlalu. Tuhan Allah menyediakan yang terbesar di hadapan kita. Jangan lihat ke belakang. Amin. Engkau yang susah tidur, yang suka pikirannya muter-muter, gak karu-karuan. Dengar baik. Ulangan yang tadi, ulangan 31 ayat kesekian tadi itu. Lakukan yang terbaik, Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan katakan Tuhan sudah berjalan di depan kita, artinya adalah Dia ada membentengi kehidupan kita. Iblis mau serang kita dengan kehancuran kayak apapun, orang masalah. Kita lihat bahwa pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berada dalam perahu, di situ ada Tuhan Yesus lagi bobok manis. Ikutin aja apa kata Tuhan. Kalau waktunya tidur ya tidur. Sekalipun badai itu membolak-balikkan kapal, kapal itu nggak mungkin tenggelam. Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Karena ada Tuhan Yesus. Jadi engkau yang susah tidur, saya katakan, Anda harus berani untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tuhan, aku percaya ada masa depan yang baik di hadapanku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau pegang kendali semuanya itu. Anda harus memperkatakan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh keberanian. Karena orang yang susah tidur, orang yang overthinking, orang yang mengalami kelemahan tubuh, diliputi dengan ketakutan. Anda harus berani untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Bahwa Dia Tuhan Allah yang berjalan di depan kita. Dia Tuhan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia adalah Tuhan yang membentengi kita, yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Anda harus menang malam hari ini. Amin. Setiap masing-masing pribadi harus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Gak usah takut, saudara. Gak usah takut. Tuhan memelihara kehidupan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Saudara, sekarang waktunya kita berdoa untuk anak-anak kita. Ayo angkat tangan bersama-sama. Kita doa untuk anak-anak kita. Goralarabaya shikaralaра바라라바. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan ini. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk buah hati kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu turun. Mengikat setiap anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Roh Kudus. Engkau sedang mengikatkan dirimu atas anak-anak kami ya Tuhan. Peliharaanmu ya Tuhan. Pelihara anak-anak kami ya Tuhan. Lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Dari segala bentuk kelemahan tubuh. Dari segala bentuk free sex. Dari segala bentuk film pornografi. Dari segala bentuk main games. Dari segala bentuk pergaulan-pergaulan bebas. Lindungi anak-anak kami ya Tuhan. Pagari mereka. Buat mereka jijik dengan semuanya itu. Kuasa-Mu turun atas setiap anak-anak kami ya Tuhan. Kami gak bisa 24 jam ada bersama-sama mereka. Tapi biarlah perlindungan-Mu ada buat anak-anak kami ya Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat Anda yang mengalami kebingungan buat bayar sekolah buat anak-anak. Angkat tanganmu. Goralarabaya shikaralaра바라라바. Tuhan, lihat anak-anak-Mu, para orang tua ini yang sedang berdoa untuk biaya sekolah anak, untuk biaya kuliah anak. Mereka minta berkat daripada-Mu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang peduli akan masa depan setiap anak-anak. Sekarang kami berdoa ya Tuhan. Setiap anak-anak yang kami doakan ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memilihkan sekolah yang terbaik. Engkau Tuhan Allah yang memilihkan kampus yang terbaik. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan dananya yang tepat. Engkau menyediakan biayanya yang tepat ya Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tuhan Allah akan memberkati. Tuhan Allah yang akan melimpahkan berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Para orang tua ini tidak akan pernah kebingungan dalam membayar sekolah anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ayo sukacita. Ada kuasa
di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Jangan ada roh kekhawatiran lagi. Amin. Begitu banyak Tuhan melakukan kesembuhan malam hari ini. Bahkan dalam hal keuangan, termasuk untuk biaya sekolah, biaya kuliah anakmu di cover oleh Tuhan. Percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pintu keuangan terbuka. Ada kuasa di dalam kuasanya. Amin. Pasti anak-anak itu akan memiliki masa depan yang baik. Ya. Dahsyat. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Ayo ucap syukur sama-sama. Terima kasih Tuhan. Ayo ucap syukur. Ayo ucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Wow. Kami percaya kepadamu. Ada begitu banyak jiwa-jiwa dilepaskan malam hari ini. Ada kuasa kesembuhan yang luar biasa dahsyat malam hari ini terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yes, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yeay. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia Tuhan Allah yang mengerti segala isi hatimu. Percaya saja. Saya selesai malam hari ini saudara. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita semua. Anda boleh bersaksi di DM saya ya. Semua boleh DM saya. Saksikan apa yang sudah didapat dari Tuhan waktu kita doa malam hari ini ya. Saya pengen dengar ceritanya ya. Anda yang mengalami lawatan Tuhan malam hari ini, Anda yang mengalami pembebasan malam hari ini, DM saya ya. Saya pengen baca, saya pengen tahu Anda dilawat apa, Anda dapat apa dari Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Ayo kita doa ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau dahsyat. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kami Tuhan, menyertai keluarga kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Engkau memelihara kami sampai hari ini. Berkat yang baru turun bagi kami, penyertaan Tuhan ada pada kami. Malam hari ini kami perkatakan dengan penuh iman. Semua bisa tidur, semua nggak minum obat. Kami perkatakan dengan penuh iman. Sukacita Tuhan memerdekakan setiap jiwa yang terima urapan baru. Malam hari ini ada sukacita melimpah. Melimpah, melimpah, melimpah. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus penuh atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menerima berkat Tuhan dan percaya. Mari katakan sama-sama. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Tuhan Yesus dahsyat saudara. DM saya ya. Anda dapat apa malam hari ini? Saya rindu mendengar kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di jam 7. Kita saat teduh bareng-bareng lagi ya. Shalom semuanya.